Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir kembali di acara rutin kita setiap Jumat malam di Visit Trip, yaitu acara curhat hutang riba dilanjut dengan ngopi solusi. Nah, malam ini ya seperti biasa tadi kita bagi dua, kita awali dengan curhat, barangkali ada yang punya masalah hutang riba, kemudian dilanjut dengan solusi dan penyelesaiannya. Kemudian setelah Isya berjamaah tadi di masjid, kita lanjut acara ngopi solusi dengan tema yang beragam, tema yang berganti-ganti, untuk membahas masalah pelaku riba kerasukan setan. Kita mulai saja ngopi solusi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf, judul acaranya ngopi solusi, tapi nggak ada kopinya. Gasnya habis. Terus kantor libur, karena mereka 4 hari katanya nginep di bandara untuk ngantar jamaah haji. Nah, kembali ke tema kita, pelaku riba kerasukan setan. Dulu pernah ada yang ngomong, kasar amat Pak bahasanya. Bukan kasar, ini memang bahasa Al-Quran. Kita ambil kosakata ini dari Al-Quran. Tuh, pelaku riba kerasukan setan. Bukan kita menghina orang-orang yang sedang kena riba, gitu. Memang mereka sangat sensitif. Kita ngomong nasihatin sedikit, wah di sini solusinya dimarah-marahin, divonis, dihukum, gitu kan. Tuh, udah janganlah gitu, umpamanya gitu. Enggak, memang kita harus hati-hati juga ya Pak yang ngomong dengan mereka. Bahasa ini adalah bahasa Al-Quran, terjemahannya. Kemudian pelaku riba diperangi Allah. Wah, kasar banget Pak ngomongnya. Bukan kasar. Itu Al-Quran memang ngomong seperti itu. Makanya kalau kita kaji Al-Quran, riba ini satu-satunya dosa yang definisinya jelas. Apa itu riba? Kemudian kerusakan akibat riba jelas. Pelakunya itu mendapatkan akibatnya apa? Kerusakannya seperti apa? Ini jelas Pak, gitu. Kemudian solusinya juga jelas, gitu. Kalau bingung masalah solusi, nah ini mentalnya lagi terganggu, kerasukan setan, sehingga apa ya? Dalam kondisi gelap dia nggak kelihatan tuh pintu jalan keluar di mana, gitu. Kalau kita ke sana, ke Mekah, ke toilet kan ada tulisan makhroja, jalan keluar. Dalam Al-Quran ada tuh, siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhroja, diberikan jalan keluar. Tapi kalau lagi kerasukan setan, lagi stres, depresi, pintu di depan mata nggak kelihatan, gitu kan? Bingung, stres gimana gitu. Nah, mereka butuh teman curhat, gitu, teman curhat yang kita bisa mengarahkan. Pelaku riba kerasukan setan ini kita ambil di ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi kalau kita lihat ayatnya Pak, itu ayatnya secara sistematis Pak, mulai dari 275 tentang gangguan mental bagi pelaku riba. Kenapa sih dia terganggu mentalnya? Nanti 276, 277, 278, 279 sampai 282. Itu secara sistematisnya begitu. Tapi dijelaskan juga oleh ayat-ayat yang lainnya, Ali Imran, kemudian surat ayat apa gitu. Sebagai tadi ayat dijelaskan oleh ayat. Nah, maka kok nggak ada solusinya? Kalau nggak ada solusinya, kan saya sering bilang ini, emang bener Bu, riba nggak ada solusinya? Nggak ada Pak, saya udah bingung. Kalau gitu besok kita ke MUI Bu. Kenapa Pak? Kita bilang ke MUI, ini ayat riba nggak ada solusinya, coret aja Pak. Loh kok gitu Pak? Lah nggak ada solusinya. Disuruh jauhin riba, tapi kok nggak dikasih solusi? Berani nggak Bu kita coret ayatnya? Mana berani Pak? Karena ada solusinya Bu, gitu. Allah yang larang, Allah yang kasih solusi. Di surat yang lain kan gitu. Inna ma'al usri yusra, ada masalah pasti ada solusi. Tapi solusinya gimana Pak? Saya udah bingung. Karena Ibu bingung, nggak kelihatan. Ayo kita ngobrol, tenang aja dulu kita. Itu. Makanya saya kasih, ntar saya bagi bagian dua. Madu ini biar tenang. Makanya tagline saya jual madu, jaga stamina ibadah. Minum madu biar tenang, jaga stamina ibadah.
Jualan dikit, Pak. Nah, coba kita baca nih ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang makan riba. Iya, kuluna dikasih fi'il mudhari ini artinya dia selalu. Bukan yang sudah pernah, oh saya pernah riba. Enggak. Kalau udah pernah itu masa berlalu, biarkan berlalu. Ini yang makan lagi. Saya nggak makan, Pak, saya buat beli motor. Nah, ini bahasa makan, ya kadang-kadang kita kerja mencari sesuap nasi. Dan sebutin berlian gitu ya. Bukan sesuap nasi sebenarnya, itu hanya bahasa saja kan. Apa namanya, kiasan. Gitu. Makan, ada yang makan aspal, ada makan apa? Makan timah, makan kapas rem. Nah, jadi yang disebut makan ya bukan berarti dia ngunyah gitu kan. Ya, menggunakan dana riba gitu. Tapi bahasa kiasannya yakulu, makan. Baik dia buat kendaraan, buat rumah, buat usaha, buat apa gitu. Atau dia salah, oh, ada orang minjem pakai nama dia gitu kan. Dia nggak makan tuh. Tapi pakai nama dia. Saya nggak makan, Pak. Nama saya dong dipakai. Ya itu kena juga gitu kan. Nah, yakuluna riba ini kiasan orang yang terlibat dalam transaksi riba. Kan kalau dalam hadis Nabi itu ada la'anallahu wa rasulullah. Allah dan Rasulnya melaknat pelaku riba. Akilu riba, orang yang makan riba. Wa mu'akilahu, yang memberi makan, yang membayar. Wa katibahu, yang mencatat, menulis. Wa sahihidahi, dan yang menyaksikan. Hum sawa, mereka semua sama gitu. Ganjarannya, dosanya, akibatnya sama semua. Nah, orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Nah, ini kita ambil dari sini, kerasukan setan. Pelaku riba kerasukan setan. Kenapa? Karena mereka berkata. Nah, jadi ada orang yang dia riba tapi dia nggak tahu bahwa ini riba. Beda sama orang yang riba sama aja menjual beli. Nah, ini beda dampaknya. Gitu. Orang yang dia riba, dia tidak tahu itu riba. Berbeda dengan orang riba sama jual beli sama. Udahlah, sikat. Dampaknya beda. Nah, di sini disebutkan orang yang kerasukan setan itu adalah orang yang berpendapat innamal bai'u mithlu riba, jual beli sama dengan riba. Dia udah makan terus-menerus, nggak mau tobat, dan mengatakan jual beli sama dengan riba. Gitu. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli halal, riba haram. Tapi dia bilang sama aja. Nah, itulah yang kerasukan setan. Gitu. Jadi kita bisa bedakan. Wah, rugi dong. Mendingan gua nggak tahu. Gara-gara lu jelas riba, gua jadi tahu. Ya kalau bukan saya ngejelasin, nanti ibu bingung, masalah saya ada di mana, kok saya bisnis hancur, ya kan? Riba, rusak iman, bisnis hancur, kata orang gitu kan? Kan dia nggak tahu masalahnya di mana. Terus kalau mau tobat sama Allah, minta maaf, ya salahnya apa, kok minta maaf? Kan gitu, orang kalau minta maaf harus tahu salahnya kan? Makanya kita jelasin, ini karena riba gitu. Jadi akhirnya dampaknya, tahu nggak tahu, tetap terkena dampaknya. Karena ayat berikutnya nanti yamhaqullahu riba, Allah musnahkan riba. Nggak nunggu dia tahu apa nggak tahu, Bapak musnah aja, hartanya habis. Nah, tapi yang disebut kerasukan setan, kalau saya baca ini, dia makan terus menerus dan dia tahu bahwa ini riba haram, sama aja menjual beli. Samanya apa? Jual beli kan menolong yang dibayar, bener nggak? Kan kalau motivator bilang gitu, kita bisnis nih, kita menolong orang tapi dibayar. Sama dong, saya minjemin duit nolong orang, dan saya dibayar dapat kelebihan. Sama kan, sama-sama menolong. Gitu. Nah, mereka bilang begitu. Nah, tapi Allah membedakan. Jual beli nanti akan menghasilkan ada upah, ada laba, ada sewa. Sedangkan bunga, nah ini masuknya ke riba. Dalam pembukuan pun beda. Istilahnya ada upah, ada sewa, ada laba, ada bunga. Nah, bunga ini yang haram gitu.
Nah, kemudian saya baca tafsir Ibnu Katsir tentang masalah kerasukan setan, karena katanya kerasukan setan itu pegawai bank sehat-sehat, cantik-cantik, ganteng-ganteng, malah kadang menjadi sebuah profesi yang diidam-idamkan gitu kan, gitu. Selain PNS, nomor 2 mungkin pegawai bank gitu kali ya. Gitu, yang reunian ID card-nya tetap masih dipakai gitu. Gitu. Nah, telah diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan, bahwa mereka telah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila, yakni kelak pada hari kiamat. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abu Nujaih dari Mujahid, Ad-Dahak, dan Ibnu Zaid. Jadi pelaku riba itu kerasukan setannya ntar di akhirat pada saat dibangkitkan. Terus di dunia gimana? Ya nggak lanjut tuh diskusi, gitu kan? Buktinya tuh pada sehat-sehat aja gitu kan, gitu. Dan menurut tafsir Ibnu Katsir, pelaku riba kerasukannya. Nah, saya tidak berani menyalahkan pendapat ini, saya ikut juga. Cuman saya tetap gelisah, gitu. Kenapa di akhirat? Lalu di dunianya bagaimana? Gitu. Nah, makanya saya undang nih praktisi ruqyah untuk menjabarkan fenomena kerasukan setan bagaimana sih? Apa benar dia kerasukan? Apa gimana? Karena ada yang kerasukan yang dibayar ada, Pak. Itu di bioskop Vina sebelum 7 hari kan? Gitu. Apa bagaimana nih soal kerasukan nih gitu kan? Nah, kan kita harus panggil ahlinya yang memang dia biasa berhadapan dengan kerasukan setan. Kalau saya nggak bisa itu, saya ruqyah, saya bacain ayat kursi, dia diulang lagi sama dia. Lebih jago lagi sama setannya, Pak. Nah itu. Pelaku riba kerasukan setan semasa hidup di dunia apa enggak? Apa di akhirat doang? Gitu. Ini jadi pertanyaan kita semua nih. Apa saya doang yang nanya? Ya Pak Dit ya. Ini jadi pertanyaannya nih. Nih. Kalau kerasukan hidup di dunia, nah ini harus dijelaskan. Gitu. Kadang-kadang ustadz-ustadz ya menjelaskannya itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab. Tapi fenomena di luar bagaimana gitu. Gitu. Apa? Oh nanti kerasukannya. Terus sekarang gimana di dunia? Nah, saya terus coba gimana ya. Kalau nggak ada dalilnya kita nggak bisa kasih jawaban kan. Harus ada dalilnya. Nah, ternyata saya dapat hadis ini, Pak. 2 dosa yang hukumannya disegerakan di dunia. Jadi nggak nunggu nanti di akhirat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 pintu dosa yang Allah segerakan hukuman pada para pelakunya di dunia, yaitu dosa zalim dan dosa durhaka. Maksud durhaka ini durhaka kepada kedua orang tua. Oke, nih kita lihat faktanya kan, lihat buktinya. Orang kalau udah durhaka sama orang tua, udahlah dunianya nggak beres. Yang kedua adalah dosa zalim. Bukankah riba ini adalah dosa yang zalim juga, kezaliman? Kalau kita lihat ayatnya, kenapa riba harus dihentikan? Al-Baqarah 278 itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa daru ma baqiya minar riba, tinggalkan riba in kuntum mu'minin jika kamu beriman. Masuk ke 279-nya, wa illam taf'alu, jika kamu tidak lakukan itu, fa'danu biharbi minallahi wa rasulihi, ayo perang aja gitu kan. Jadi Allah dan Rasulnya memerangi para pelaku riba. Kemudian wa in tubtum, dan jika kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, bagimu pokok hartamu. Jadi kembali kepada hutang pokoknya. Ribanya jangan diambil, dibuang. La tazlimun wa la tuzlamun, kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Jadi riba dihentikan supaya tidak terjadi kezoliman. Jadi nyambung nih kalau saya kaitkan, oh berarti riba adalah perbuatan zolim. Nah, perbuatan zolim dosanya disegerakan di
dunia, apalagi ada ayat yang lain yang hakullahu riba, Allah musnahkan riba gitu, hartanya habis. Berarti ayat ke atasnya kerasukan setan, bahasanya adalah diganggu setan. Yang nggak riba aja tetap diganggu setan. Tadi Pak Adi cerita orang lagi sholat, ya semua kita gitu kan diganggu setan. Makanya kali kita aduh lupa apa ya, sholat aja dulu, teringat tuh setan ngasih tahu tuh diganggu setan gitu. Nah, kita ingin kaitkan nih dengan fakta-fakta di lapangan gitu. Secara bisnis oke, hartanya musnah. Tapi bagaimana? Apakah benar dia kerasukan seperti kerasukan setan, ganggu setan? Nah tadi Pak Adi sudah sedikit cerita gimana Pak Adi cerita yang Pak Adi. Tuh. Bahkan Pak Adi sendiri jangan-jangan mengalami beliau ini juga kan? Memang tadi bacakan ayat hadis seperti itu juga. Ya saya nggak menyanggah juga seperti itu gitu kan. Tapi begitu saya ngelihat seperti itu, berarti selama ini pelaku riba pun juga di luar batas kontrolnya dia. Kerasukan itu berarti di luar kontrolnya dia. Ada nggak yang kejadian begitu tuh, saking depresinya di luar kontrol itu? Ada Pak. Jadi ada saya ikut beberapa kajian kayak anti riba ini kan banyak saya ikut. Banyak, ya. Gitu kan, banyak saya ikut. Saya itu jadi ada seorang ibu dicerita segala macam, Pak Ustadz saya gini gitu kan. Nah, begitu saat dia bercerita seperti itu, dia histeris. Di tengah cerita itu? Di tengah cerita itu, dia teriak-teriak. Ya, terus suaminya kan berusaha nenangin gitu kan, kayak gini-gini. Oh, dia nangis, sambil nangis gitu. Itu bicaranya kacau gitu kan. Ininya. Akhirnya yang melanjutkan suaminya cerita. Nah, ternyata mereka berdua ini balap-balapan utang riba. Oh, dalam hal utang tuh. Cuma pemenangnya rekor tertingginya istrinya. Maklum wanita kan doyan ya kan. Gitu. Jadi nah dari situ dia mungkin suaminya bilang sering ditelepon, sering diteror gitu kan, sampai di tempat pekerjaan dipermalukan gitu kan. Nah di situ kalau udah ke psikiater juga, ke dokter, ke psikiater, cuma memang nggak ada efeknya gitu, sehingga akhirnya dia ikut kajian di situ gitu kan. Apa yang membuatnya? Nah di situ kan kajian di situ dibilang bahwa kalau kita hijrah atau kita ingin taubat dari dosa riba, yang pertama adalah yang dikuatkan adalah mental gitu. Makanya harus kembali ke Quran. Jadi semua itu kalau nggak dari diri kita sendiri nggak bisa digituin. Nah itu dia baru cerita aja udah histeris gitu kan, gitu. Jadi teriak-teriak ini kan sampai kayak, jadi sampai sempat pingsan juga gitu kan, karena mungkin beban di dada berat gitu kan. Dan ini ya udah akhirnya kajian tetap dilanjutin, ininya suaminya jagain istrinya itu. Nah setelah siuman, setelah bangun lagi ditanya si ibunya gimana ininya perasaannya, ya gitulah Pak Ustadz gitu kan, saya sering gelisah, sering ini gitu kan. Nah jadi tadi ibu sadar bicara seperti itu juga, apa ya tadi ya gitu dia. Nah, jadi tapi secara penampilan fisik sehat, orang datang sehat Pak, gitu kan. Sempat sebelum kajian ya sempat bercanda, sempat itu gitu kan. Saya dulu punya teman-teman yang kerja di bank. Kelihatannya bagus. Fisiknya gitu. bagus. Fisiknya bagus. Oke. Ya, jadi tapi begitu kita udah ada hadapan berdua Pak, ceritanya nggak seindah itu gitu. Nggak seindah penampakannya, saya bilang. Padahal dia kerja di salah satu bank. Bank besar juga gitu kan. Nah itu, terus yang kedua kejadiannya juga di adik saya sendiri gitu kan. Di salah satu bank swasta besar. Dia pegawainya di situ. Dia perasaan. Nah di dalamnya ternyata pelaku riba juga dia. Gitu. Jadi dia punya hutang, dia mengalami tekanan ini ya, sampai dia akhirnya ya tobat kan. Setiap gitu. karyawan bank pasti ya dikasih hutang ya. Kasih hutang Pak. Jadi ada kisah juga sesama pelaku bisnis lele nih ibaratnya, peternak lele juga. Wih kolamnya bagus sampai ratusan gitu kan. Ternyata duit riba. Duit bank gitu. Nah dia tanya ke saya, gimana ya Dit? Kolammu sedikit, tapi pelangganmu banyak. Gitu, sampai bisa bantu jualin orang gitu kan, ikan-ikannya dia gitu, sampai dia aja kolam ratusan itu, jadi susah, jadi bermasalah di karyawannya, panennya seminggu 3 ton, itu dilaporin 3 kintal,
Jadi bermasalah di karyawan gitu kan. Pakannya pelet ditukar sama pakan alternatif. Begitu. Sama-sama makan ikannya gitu kan. Cuma bedanya kalau pelet itu kan harganya 10.000 waktu itu. Nah, kalau pakan alternatif 3.000. Berarti 7.000-nya dimakan sama si ini kan. Karyawan. Tapi secara dia bilang secara SDM-nya gitu dia. Gaji karyawannya besar, UMR dia, Pak. Apa-apa peternak lele itu yang gaji UMR mah dia. Gitu. Saya bilang hebat, saya bilang gitu kan. Gitu. Tapi dari manajer sampai karyawannya mencuri semua. Nah, nggak berkahnya di situ tuh. Nah, itu. Jadi baru dia cerita. Oh, ini kayak gini gimana? Modal gua habis gini. Mana gua bayar cicilan nih? Ah, bayar cicilan. Saya bilang begitu. Iya. Baru tuh ngaku tuh, ngakuan. Terus maksudnya gimana saya gituin? Wah, dia cerita lah gitu. Dia dapat pinjaman. Dia kerja di bank, dapat pinjaman. Biar dia nggak keluar. Waktu itu ditawari lah pinjaman. Sekitar kurang lebih 600 juta. Di situ. Nah, jadi dia di situ budidayanya lebih lama dari saya dia. Gitu. Jadi senior lah kita bilang gitu kan di perlelean. Tapi dia bingung gitu loh kan. Saya yang baru sebentar tapi kok orderannya sampai segitu, sampai bantu dia jualan gitu kan. Nah, saya secara kolam kan kalah sama dia gitu. Nah, itu dia masalahnya seperti itu. Makanya saya bilang berarti orang bank itu penampilannya aja ketawa-ketiwi gitu. Jadi saya kan dulu pernah kerja dengan teman-teman bank juga gitu kan. Begitu ketemu, saya bilang lu jangan ketawa-ketiwi, lu gue tahu batin lu nangis, saya gituin. Gitu kan. Dia bilang, lu jangan bahas gitu dah, ini aja penting kita happy aja dulu gitu bahasanya. Jadi mereka sebenarnya tertawa di dalam tangisnya gitu loh. Kayak bahasa lagu. Menari di atas luka. Iya. Nah, itu makanya terkait sama kerasukan setan. Artinya sampai saya cari dulu kerasukan itu apa sih sebenarnya gitu kan. Di Wikipedia ada kerasukan itu adalah kemasukan ruh hantu terus melakukan tindakan yang di luar kontrolnya dia. Kontrolnya manusia gitu kan. Nah, itu berarti salah satunya dia tidak mau terima hidayah, tidak terima yang baik-baik, terus sholatnya nggak khusyuk. Arti khusyuknya itu kan istilahnya dia ingat pada bacaannya gitu loh. Nah, kadang-kadang dia error. Nah, itu saya tanya, rata-rata orang yang karyawan di bank itu mereka begitu. Gitu, kadang-kadang nggak sempat doa, buru-buru udah masuk lagi gitu kan. Jadi kayak nggak ada kenyamanan beribadah. Nah, itulah banyak teman-teman juga akhirnya sepakat sama saya juga gitu kan. Akhirnya lu keluar saya bilang gitu kan. Walaupun saya nggak kerja di bank, saya bilang. Tapi saya ini jadi saksi, saya bilang gitu. Saya ngeri nganterin seorang billing statement, saya nganterin kartu kredit orang. Jadi saya tahu dia punya utang gitu kan. Ini akhirnya ya udah saya sama teman-teman ya sebagian keluar gitu kan. Gitu. Jadi kerasukan setan itu diganggu ya. Mentalnya diganggu setan, pikiran diganggu setan, termasuk bisnisnya ya diganggu setan, termasuk dikasih angan-angan gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi saya pun juga tahu setan itu bersemayam di mana sih dalam tubuh manusia. Saya berpikir begitu. Kalau dulu saya berpikir di kepalanya nih. Ini, tapi ternyata enggak. Gitu. Ternyata kalau saya sering kali melihat orang itu, ternyata itu di kolbu, di hati nih. Yang diganggu, ditutup sama dia. Gitu, dihalangin kayak kabut aja itu. Makanya kalau orang ruqyah pasti dikasih kantong plastik, Pak. Muntah itu. Iya, saya bilang apa kayak drama apa iya mabok enggak gitu, saya berpikir begitu. Tapi memang katanya kayak di sini tuh terasa terbebani, kayak mual gitu kan. Hasratnya di situ ininya. Oh, berarti bukan di kepala. Saya dulu berpikirnya bahwa setan itu masuk bersemayam di kepala kita gitu, sehingga kita mengolah pikiran. Enggak, ternyata dari sini. Jadi kayak berbicara dengan hati ditutup gitu kan. Ada ketutup. Makanya kadang kalau ibu saya kalau bicara gini kan, udah hatinya udah ketutup setan, begitu bahasanya. Nah, berarti saya ini pendapat saya sih, Pak. Iya. Pendapat gitu. Nah, itu seperti itu yang pengalaman saya, Pak Ustadz. Iya. Ya makanya dalam solusi penyelesaiannya bukan soal masalah bayar hutangnya dulu, ya kan? Masalah mentalnya dulu diberesin gitu. Nah, jadi ini semacam rekomendasi dan masukan juga nih ke Pak Ustadz Lukman Hakim. Jadi kalau orang mau dibantu, misalnya ada UMKM dibantu,
ini dalam kondisi kerasukan setan apa enggak nih? Ya kan jangan-jangan udah dibantu, terus usahanya tutup karena dia takut debt collector datang atau buat bayar cicilan, artinya nggak jalan program. Nah, perlu ada alat detektor nih, gimana nih? Kita akhiri dengan doa bersama, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Amin ya Allah. Yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya hutang Allah lunasi, Amin. yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits.